Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta dengan saya Agus Setiawan dari SDN Kelapa 201. Saya Awalia Hijriah dari SDN Kebonjeruk 17. Saya Atif Effendi dari SDN Kelapa 205 Pagi. Dan saya Andri Firmansyah dari SMPN 229 Jakarta. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Atif. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar Pak Atif? Alhamdulillah baik. Oke, ini saya dengar-dengar nih Pak Atif mau melakukan coaching nih dengan rekan sejawat nih. Oh iya, betul Pak Agus. Saya ingin melakukan coaching pada rekan sejawat saya. Kebetulan beliau sepertinya ada masalah gitu yang pengen disampaikan kepada saya. Oh gitu, baik. Jadi saya di sini nanti akan melakukan observasi nih, ya, mengenai proses coaching yang akan Pak Atif lakukan dengan teman sejawat. Kemudian bagaimana nih Pak? Apakah bersedia si observasi? Oh, dengan senang hati saya bersedia Pak Agus. Oke. Ya, karena gimana pun saya juga ingin tahu kemampuan saya sampai di mana seperti itu Pak Agus. Oke, tapi gini Pak Atif ya, jadi sebelum kita melakukan coaching ya, kita akan mendiskusikan dulu nih ya mengenai rubrik penilaian. Nah, nanti Pak Atif harus berpedoman pada rubrik penilaian agar proses coachingnya berjalan dengan baik ya. Bagaimana Pak? Siap Pak Agus, saya akan laksanakan. Oke, nah jadi gini Pak ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak nih berdasarkan rubrik penilaian. Ya, jadi kan nanti rubrik penilaian ini Bapak pelajari nih. Ya, saya akan nilai Bapak dari rubrik penilaian, ya. Kemudian Bapak menerapkan apa sih kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching apa, ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu tuh Pak, inti-intinya tuh. Seperti itu Pak Gus, baik. Saya coba akan laksanakan. Oke, nah nanti kemudian Pak, ya, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Pak Atif sebelum melakukan coaching ini. Nah, kira-kira apakah Bapak bersedia? Oh, sangat bersedia Pak Gus tentunya. Oke, ya kalau bersedia, Bapak berkenan, ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan pertama adalah kira-kira nih Pak Atif, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Pak Atif ini kembangkan pada saat melakukan coaching? Oke, baik gini Pak Agus. Saya saat melakukan coaching itu, saya ingin mengembangkan itu. Yang pertama adalah mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti saat coaching itu yang berbobot Pak Agus ya. Terus fokus sebagai pendengar ya, ya supaya kegiatan coachingnya itu terlaksana dengan baik dan saya juga tahu nih maksud dari coachnya maunya seperti apa gitu supaya nanti solusinya itu bisa diterapkan diterapkan oleh si coachnya. Baik, nanti saya akan coba membantu Pak Atif ya untuk mengamatinya nih. Ya. Kemudian nanti ya kompetensi mana nih yang secara spesifik yang akan Pak Atif kembangkan? Oke, yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuhnya Pak Agus ya. Gitu. Supaya saya itu bisa ikut merasakan bagaimana itu permasalahan yang diceritakan. Selanjutnya itu saya ingin meningkatkan di kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Pak Agus ya supaya nanti berjalannya diskusi antara coach dan coachnya itu berjalan dengan baik dan akhirnya mendapatkan solusi yang bermanfaat untuk semua. Baik, berarti dalam pengamatan saya nanti saya akan fokus kepada dua hal ya dari yang Pak Atif tadi sampaikan. Oke. Nah, untuk indikator ketercapaiannya nih Pak Atif ya, ketercapaian tujuannya nih, pengembangan yang Bapak inginkan itu apa sih Pak? Yaitu, mau seperti apa gitu? Ya, maunya saya itu saya dapat memfasilitasi coachnya supaya ia mendapatkan solusi atas permasalahan dia sendiri gitu supaya dia mendapatkan solusi dari hasil pemikirannya gitu bukan hasil dari saya yang memberikan solusi ya seperti itu Pak. Oke, baik sekali ya Pak Atif ya.
Baik, kalau memang Pak Atif sudah siap melakukan coaching, silakan ya Pak Atif melakukan coaching dengan teman sejawatnya. Ya, bagus. Pak Atif semangat ya, semoga berhasil dan kegiatan coachingnya lancar-lancar ya Pak. Ya, baik, bagus. Mudah-mudahan yang paling utama Oh, ada iya. solusinya Pak. Betul, bagus. Oke. Terima kasih, bagus. Baik, Saya silakan. siap, bagus, ya. Baik, silakan untuk Ya. dilanjutin coachingnya Pak. Ya, terima kasih, bagus. Ya, Saya pamit. silakan Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Atif. Pak Firman, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Atif. Pak Atif sendiri gimana nih kabarnya? Udah lama gak ketemu gitu nih. Alhamdulillah baik. Sama nih, udah lama kita nggak ketemu nih. Aduh. Maksudnya udah lama gak bincang-bincang kita Betul. seperti ini. Kalau kesapa mah sering ya namanya kita Iya. dalam satu pekerjaan ya kan Pak Betul, Firman betul. ya. Oh iya, Pak Firman ngomong-ngomong ada apa nih ya kita ketemu ini? Jadi begini Pak Atif nih. Sebenarnya kalau kabar sih emang alhamdulillah sehat. Iya. Cuma kayaknya saya ada sedikit problem atau masalah yang saya hadapi di kelas nih Pak Atif. Problem kayak seperti apa ya Pak Firman ya? Jadi pada saat jam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, pada saat saya menjelaskan penjelasan materi di kelas, saya melihat ya sikap murid-murid kurang semangat nih Pak Atif. Kurang Jadi semangat. ya terbawa kepada kepribadian saya, jadi saya juga ikut kurang semangat nih Pak Atif nih. Aduh, oke. Dari pertemuan ini kira-kira mau Pak Firman apa nih? Dari saya maunya seperti apa? Yang saya harapkan nih dengan pertemuan dengan Pak Atif sih ya, saya permasalahan yang saya hadapi ya dapat terpecahkan atau dapat tersolusikan atas pertemuan ini Pak Atif. Dengan masalah-masalah yang sedang saya hadapi ini, kurang semangatnya saya, terus juga pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas rasanya ya beberapa murid itu masih kurang semangat mengikuti pelajaran saya. Begitu Pak Atif. Oke, seperti ini Pak Firman. Coba Pak Firman ceritakan ke saya tuh sebenarnya problem intinya apa sih? Jadi yang saya rasakan begini Pak Atif ya, pada saat saya menjelaskan materi pendidikan agama Islam, memang ya saya hampir setiap pertemuan itu saya menjelaskan kepada murid-murid dengan menggunakan metode ceramah Pak Atif. Ya mungkin pikiran saya di situ itu letak masalahnya yang membuat ya murid-murid di kelas atau siswa-siswi di kelas kurang semangat mengikuti pelajaran saya, karena dari ya mungkin 36 siswa atau siswi itu pada saat mengikuti pembelajaran saya ya hanya setengahnya aja yang semangat, selebihnya ya kelihatannya tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Atif. Oke, jadi gini Pak Firman, dari yang Pak Firman jelaskan dari murid-murid yang memang kurang mendengarkan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dengan baik ya kan. Jadi menurut Pak Firman ada yang salahnya tuh di mana ya? Ya kalau menurut saya Pak Atif ya, saya rasa untuk kedepannya saya masih ada perubahan nih Pak Atif nih. Artinya pada saat saya menjelaskan materi jangan selalu menggunakan metode ceramah, karena hal tersebut rasanya kelihatannya siswa-siswa atau murid-murid pada bosan nih Pak Atif. Mereka kelihatan tidak semangat, pasif, terus juga rada males-malesan gitu. Walaupun tidak semua tapi ya beberapa seperti itu. Bahkan pada saat saya menjelaskan di kelas itu ya ada beberapa murid yang tidur Pak Atif. Kan rasanya pada saat mengajar kagak enak gitu ya kalau ngelihat murid tidur. Ya udahlah saya bangunin aja tuh murid, saya suruh cuci muka. Ya akhirnya balik lagi ke kelas tuh. Ya mungkin ya itu sih salah satunya penyebabnya karena metode saya bersifat konvensional, selalu menggunakan metode ceramah Pak Atif. Oh gitu, baik-baik. Karena seperti itu anak-anaknya jadi ya cepat ngantuk dan lain-lain ya. Terus menurut Pak Firman itu ada nggak sih cara untuk membuat suasana kelasnya jadi lebih bersemangat gitu? Nah itu yang saya harapkan Pak Atif ya. Saya pengen nih untuk selanjutnya
saya pada saat menjelaskan materi, pada saat menyampaikan materi-materi pelajaran tentang pendidikan agama Islam, saya rasa saya harus mengubah nih metode dan juga model pembelajaran yang menyenangkan. Karena ya saya rasa dengan perubahan metode-metode atau model pembelajaran tersebut, ya saya yakin sih kayaknya murid-murid bakal berubah nih. Semangatnya semakin ya maksimal, aktif dalam berpendapat, dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya, saya ingin mencoba metode-metode baru, ya model-model pembelajaran baru yang mungkin ya sangat bervariatif gitu. Oke, model yang seperti apa gitu menurut Pak Firman yang membuat anak-anak tuh lebih semangat gitu? Ya, model pembelajaran yang mungkin bisa saya selingi dengan games, terus juga dalam berdiskusi kelompok. Nanti juga mungkin banyak metode-metode yang bisa saya pelajari, mungkin seperti metode edutainment, education entertainment, ya metode dengan pendidikan yang menghibur, ada juga dengan menggunakan metode problem solving, dengan project based learning, dan lain-lain lah Fatif. Kayaknya dengan metode-metode tersebut yang saya sampaikan untuk membahas materi-materi tersebut terkait pelajaran saya yakin sih kayaknya murid-murid bakal ada perubahan nih Pak. Yo, semangat sekali Pak Firman. Iya. Saya sangat mengapresiasinya sekali. Jadi dari penjelasan Pak Firman itu, Pak Firman sudah tahu sendiri ya apa yang harusnya akan dilaksanakan ya. Iya, Seperti insya itu Allah, ya. Fatif nih. Iya, dari penjelasan Pak Firman itu rencana kira-kira rencana selanjutnya itu ke depannya mau ngapain ya? Rencana saya ingin sharing dengan teman saya juga nih yang Pak Samsul tuh Fatif. Iya. Dia kan setiap pelajaran tuh siswa-siswa tidak ada yang bosan, selalu semangat. Karena yang saya lihat itu Pak Samsul menggunakan bervariatif metode dan model pembelajaran. Jadi mungkin di situ anak-anak merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah itu langkah selanjutnya saya tuh Pak Atif. Saya pengen sharing-sharing ya dan bertanya dengan Pak Samsul terkait metode-metode dan model pembelajaran menyenangkan agar ya murid-murid di kelas semangat dalam mengikuti pelajaran saya, Pak Atif. Oh baik kayak gitu. Ada lagi yang mau diterapkan sama Pak Firman? Saya rasa cukup itu saja Pak Atif dengan mengubah metode pembelajaran dari konvensional menjadi bermacam-macam metode dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Oh bagus. Jadi rencana aksinya sudah diterapkan ya sama Pak Firman nih, sudah mau diterapkan, sudah tahu rencananya mau seperti apa. Jadi sekarang nih saya mau tanyakan tadi, yang kira-kira bisa terlibat langsung dengan kegiatan yang akan Pak Firman laksanakan tuh siapa aja ya? Yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran ini kan tentunya saya sebagai seorang guru pada mata pelajaran PAI tersebut. Terus juga murid-murid di kelas yang terlibat langsung. Ya mudah-mudahan dengan nanti setelah ini saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, yang saya harapkan tentunya murid-murid yang tadinya pasif, ya mungkin banyak yang pasif sekarang sudah menjadi aktif nantinya dan mereka semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Oke baik. Komitmen seperti apa yang Pak Firman butuhkan untuk menjalankan aksi ini? Saya berkomitmen ya Pak Atif ya. Ya setelah dengan pertemuan Pak Atif ini, ya saya akan menggali informasi, mencari literatur tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, dan tentunya nanti saya pada saat menjelaskan materi-materi tentang pendidikan agama Islam, saya akan mencoba terus untuk menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Itulah komitmen saya, Pak. Bagus sekali komitmennya dari Pak Firman. Saya harap juga sayanya juga termotivasi gitu untuk melakukan hal yang memang Pak Firman ingin lakukan gitu. Oke, baik Pak Firman. Untuk selanjutnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk kegiatan seperti ini? Berjalannya waktu mungkin saya akan coba 1-2 bulan nih untuk menerapkan metode dan model pembelajaran yang baru Pak Atif. Karena ya kalau hampir setiap hari pertemuan itu menggunakan metode ceramah kan sangat-sangat membosankan saya rasa. Betul. Makanya untuk kedepannya
Ya, saya coba sebulan 2 bulan ini saya harus menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan. Nanti di Oke, situ baik, baik. saya lihat apakah perkembangan siswa menjadi lebih baik. Ya insya Allah yang saya harapkan seperti itu Pak Atif. Oke, baik Pak Firman. Saya kira langkah dan rencananya ini sangat baik ya. Tetap semangat untuk bisa melanjutkan Semangat kegiatan Pak Atif. tersebut. Ya, selalu Iya. semangat. Saya terima kasih nih Pak Atif Iya, dengan sama-sama, Pak pertemuan Firman. dengan Pak Atif. Ya Iya. kita komunikasi, sharing-sharing. Akhirnya ya saya dapat menemukan solusi tersendiri nih. Ya, betul. Ya. Akhirnya yang tadinya saya lemes, kagak semangatnya, akhirnya saya kembali bersemangat lagi Wah, Pak Atif nih, mantap. untuk menjalankan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Oke, baik Pak Terima Firman. kasih banyak, Pak Atif. Ya, sama-sama Pak Firman. Ya, Saya kalau gitu. kira kita cukupkan ya dulu Pak Firman ya. Saya Baik, tahu Pak Pak Atif. Firman juga dan saya juga ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Pertemuan juga cukup. Ya, saya kira ya cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atif. Sama-sama. Oke, Pak Atif, bagaimana? Sudah berjalan coachingnya? Ya, coachingnya berjalan dengan baik ya Pak Agus ya. Alhamdulillah. Oke. Saya juga akhirnya seperti saya juga puas gitu seperti. Kalau ngelihat wajahnya Pak Atif nih kayaknya sumringah nih. Wah, ya. iya tentunya Pak Agus. Ceritain Pak, gimana di prosesnya Pak? Oke, prosesnya itu saya itu membuat pertanyaan mungkin sesuai dengan alur yang saya pelajari ya, itu alur Tirta ya Pak ya. Jadi sama-sama akhirnya coachnya itu mendapatkan solusi atas pemikiran dia sendiri seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak Atif. Nah sekarang perasaan Pak Atif apa nih setelah coaching? Perasaannya tentu sangat senang ya, sangat senang. Gimana ya? Coachnya mendapatkan solusi atas pemikirannya dan saya pun akhirnya bisa terinspirasi atas apa yang telah dilakukan tadi seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Berarti Pak. berjalan dengan baik ya. Tadi kan saya mengamati ya dan melihat ya Pak Atif melakukan coaching dengan pendekatan Tirta ya. Kemudian saya melihat juga ya Pak Atif ini udah bagus ya, udah lengkap, mulai dari tujuan, mulai identifikasi ya, kemudian apa namanya tanggung jawabnya semua sudah Bapak terapkan tadi gitu ya. Sekarang kira-kira nih Pak ya, menurut Pak Atif nih, kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Oke. Yang saya ingin kembangkannya itu pertanyaan yang berbobot itu Pak Agus ya. Kadang kan kita yang namanya berbicara itu bertanya, kadang kayak seperti ada pertanyaan yang langsung patah dijawab selesai seperti itu Iya, Pak iya. Agus. Kalau mau apa yang saya tanyakan tuh bisa akhirnya berlanjut seperti itu. Jadi membuat perbincangan, diskusi jadi yang menarik seperti itu Pak Agus. Sesuai pengamatan saya ya Pak Atif ya, secara umum sih semuanya sudah berjalan dengan baik coachingnya ya. Ya semoga harapan saya ke depan bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan proses coaching dengan orang yang berbeda atau dengan teman-teman yang lain nih Pak gitu. Iya Pak Agus. Kira-kira nih Pak Atif, apakah dari coaching yang sudah berlangsung tadi ada kendala nggak kira-kira Pak? Oh, kendalanya itu ya kendala bukan ini kayak seperti ya kurang fokus sedikit ya mungkin ada kayak seperti itulah namanya manusia ke distract ada suara yang lewat seperti itu aja sih Pak. Oke, Nggak jadi ada kendala secara yang berarti yang oke. sangat kritis seperti itu. Tapi secara umum sih Udah udah cukup bagus ya Pak ya. Iya. Jadi udah perasaannya udah beda sekarang. Iya, ada sumringah sekali Pak. Udah beda lah sekarang dari yang sebelumnya Pak ya. Iya. Oke. Baik. Kira-kira ada lagi Pak Atif yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Agus. Sepertinya tidak ada lagi. Alhamdulillah saya merasa puas seperti Pak Agus. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ya mungkin kita cukupkan sampai sini aja. Ya, terima kasih Pak Barangkali Pak Atif Agus. nanti ada kegiatan lain yang mau dilanjutkan. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti Pak Atif untuk coaching-coaching selanjutnya sudah bisa berjalan dengan Iya, sendirinya. makasih Pak Agus telah Oke. membantu ya Pak Agus. Mungkin ini saja Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.